Mulanya Tuhan mencipta bumi dan langit dan semesta alam. Dan juga Tuhan mencipta Taman Eden dan menempatkan manusia itu di Taman Eden. Jemaat Tuhan, hanya ada dua manusia, yaitu Adam dan Hawa. Dan waktu mereka ditempatkan di situ, manusia itu Tuhan, jemaat Tuhan, belum tahu buat kejahatan. Karena waktu Tuhan mencipta mereka di Taman Eden, tidak ada kejahatan, yang ada hanya kebenaran. Kalau manusia tidak jatuh ke dalam dosa, maka manusia ini tidak akan tahu berbuat dosa. Karena waktu Tuhan mencipta manusia itu di Taman Eden, tidak ada kejahatan. Tidak namanya penipu, tidak ada pencuri, tidak ada kedagingan. Tapi karena salah memilih, mereka jatuh ke dalam dosa. Maka akhirnya manusia tahu buat kejahatan. Karena Tuhan mencipta Taman Eden itu dan membuatkan pohon-pohon yang berbuah, jemaat Tuhan. Dan pastinya jemaat Tuhan, hanya ada satu pokok yang dilarang oleh Tuhan. Meskipun di sana itu ada dua atau banyak pohon di sana, jemaat Tuhan, tapi hanya ada satu saja yang dilarang oleh Tuhan, yaitu buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Satu saja. Banyak-banyak buah di sana, hanya satu yang dilarang oleh Tuhan. Tapi justru itulah yang satu yang dipilih oleh manusia, dimakan dan akhirnya jatuh ke dalam dosa karena ingin tahu tentang kejahatan. Kan itu buah pengetahuan tentang jahat yang baik. Maka akhirnya mereka memakan itu buah, akhirnya manusia itu tahu sudah buat jahat. Kalau mereka, seandainya mereka tidak makan buah itu, sampai sekarang tidak ada manusia yang jahat. Kebenaran saja yang ada. Karena di Taman Eden itu Tuhan turun di sana bergaul dengan manusia dan berbicara. Maka pada zaman itu, pada di Taman Eden itu, Tuhan yang turun mencari manusia untuk berbicara. Tapi sekarang ini jemaat Tuhan, kita sendiri yang mau mencari Tuhan. Kita yang mau menemukan Tuhan. Karena dulu memang Tuhan sudah menemukan kita, tapi kita sendiri yang membuatkan itu terhalang. Membuatkan Tuhan itu tidak mencari kita. Maka sendirilah kita sekarang ini yang mau mencari Tuhan. Sendirilah kita ini yang berbalik kepada Tuhan. Karena dosa itu yang sudah kita lakukan. Meskipun bukan kita yang berbuat dosa pada mulanya, tapi itu sudah mengalir di dalam manusia. Dan sampai sekarang manusia itu tahu buat jahat. Karena gara-gara buat tentang baik dan jahat. Nah, hati-hati dengan orang yang suka mau tahu orang punya urusan, ingin tahu. Hati-hati yang suka ingin tahu tentang kehidupan kamu. Karena begitulah manusia, karena ingin tahu itu tentang yang baik dan jahat, maka dimakannya itu buah. Dan akhirnya mereka tahulah itu baik dan tahunya itu jahat. Tapi justru lah jemaat Tuhan, mereka berbuat jahat. Karena yang membuat mereka ingin tahu itu adalah roh jahat, dipancing oleh roh jahat. Jadi jangan mudah percaya dengan kata-kata setan. Karena setan itu menipu dengan secara halus. Seperti Adam ditipu bukan dengan dengan tipuan yang begitu yang mengelirukan, tidak, tapi hanya dia tanya kepada Hawa itu tentang buah. Tuhan kan bilang beritahu ini yang buah yang kan semua mau boleh makan, bilang dia. Tidak, bilang si Hawa. Memang betul semua di sini kami boleh makan, tapi ada satu. Roh jahat tidak tahu kalau bukan kita yang bagi tahu. Ya jemaat Tuhan, roh jahat tidak tahu tentang kehidupan kita kalau bukan kita yang kasih tahu. Roh jahat tidak akan bisa masuk di dalam diri kita kalau kita tidak buka celah. Jemaat Tuhan, karena kita yang buka, maka dia masuk. Karena kita yang mau dengar apa yang roh jahat cakap, maka dia menguasai hidup kita. Begitu juga si Hawa, karena dia mau dengar apa yang dikatakan oleh setan, maka jatuhlah si Hawa.
Hanya perkataan yang sepele kan. Bilang itu setan, si ular itu. Bukankah Tuhan kamu beritahu bahwa pohon ini semua kamu boleh makan, bilang dia. Karena dia tidak tahu yang ada pohon di situ yang tidak boleh dimakan. Tapi jawab bilang Hawa tidak. Memang betul, bilang dia. Kamu baca saya dalam Kejadian, saya tidak akan buka. Ya bilang dia, kami boleh makan semua, bilang dia. Tapi ada satu. Itu yang masalah, dia beritahu. Ada satu di sini yang kami tidak boleh makan, yang Tuhan larang, yaitu pohon tentang pengetahuan baik dan jahat. Apalagi itu setan. Terus dia buka lagi cerita dia. Oh tidak, bilang dia. Sekali-kali kamu tidak makan. Bilang itu Hawa, kalau kamu makan ini kami akan mati. Bilang itu setan. Oh tidak, bilang itu setan. Pandai kan? Dia buka. Hati-hati dengan setan, tahu? Hati-hati dengan kawan-kawan kita yang tidak percaya Tuhan. Dia bercerita mula-mula cerita dia, mungkin cerita yang macam yang biasa-biasa saja. Tapi bila kau buka cerita, kalau kau tidak sadar, nah kau buka lama, kau jadi ikut sudah sama itu orang bercerita yang tidak bagus. Karena kau dimulai, kau termakan dengan cerita begitu. Nah hati-hati, itu bercerita bahaya. Las-las yang tidak boleh kita cerita pun kita kasih cerita. Rahasia orang pun kita kasih cerita. Karena sudah tergali, terpancing di situ. Itu siapa? Sepatutnya tidak dia bagi tahu sama itu setan, itu ular, tapi dia bagi tahu apa yang terjadi, terpancinglah di situ. Bilang itu ular, kalau kamu makan ini buah, sekali-kali kamu tidak mati, bilang dia. Tapi kalau kamu makan, kamu sama seperti Allah, tahu tentang baik dan jahat. Mungkin dia tambah lagi, kamu akan lebih hebat lagi sama dengan Tuhan, kamu akan berkuasa. Tapi dia lupa yang cipta dia itu siapa, si ular atau si Tuhan. Nah kita ini kadang-kadang lupa. Ya, yang siapa yang mencipta kita, Tuhan ke setan? Kita lebih percaya setan atau daripada Tuhan? Nah kebanyakan sekarang orang lebih percaya kata-kata manusia, kata-kata setan. Ya sudah betul yang Tuhan beritahu, tapi ya bila ada cakap lain ya kita dengar, kita percaya lagi yang orang cakap. Contoh sekarang, ya mungkin kebenaran firman ditaburkan di sini. Karena kita tidak puas hati, cari lagi YouTube membenarkan diri. Oh, penjelasan dia kita punya di sini, salah kau tengok di sini. Ini kan hebat, bilang dia, follow dia 100K ataupun ya 1 juta sudah dia punya pengikut. Oh ini mungkin ini yang betul, ini hebat. Kalau dia punya bisa itu, bilang dia kecil-kecil saja. Ya, duit pun tiada. Hari-hari mau minta duit, macam mana? Tengok lagi YouTube. Ini yang bagus bako, tengok ini. Dia kasih tahu persepuluhan tidak penting bako, tengok, bilang dia. Tidak lagi perlu. Hati-hati sama Tuhan dengan YouTube. Karena mau kesenangan kita punya daging, maka yang betul kita singkirkan. Maka yang jahat itu kita ambil. Begitulah Hawa. Ya sudah diberitahu oleh Tuhan sendiri, penciptanya sendiri. Tapi dia dengar cakap si ular itu. Tidak tahu macam mana bentuk ular itu, dia suka pula dengar. Mana ada handsome tuh kalau ular? Pernah kamu tengok ular handsome? Yang kamu pikir cute-nya sampai kamu gigit-gigit, cium-cium dia. Paling-paling dia gigit kau lah, ada. Ya, macam mana pun cantik ular, kalau saya nampak tetap saya kasih mati ya. Walaupun dulu saya tidak begitu percaya Tuhan, saya tahu itu Kristen, Tuhan itu tahu. Tapi kalau saya nampak ular, paling saya tidak suka. Ya jemaat Tuhan. Walaupun dulu saya belum yang sungguh-sungguh, tapi kalau saya nampak ular, saya ambil batu itu saya kasih hantam dia punya kepala. Itu juga kepala kan. Walaupun dulu budak-budak pun kepala juga. Ya, jemaat Tuhan. Saya umur belasan tahun. Ya, jemaat Tuhan, saya berani sekali pegang ular itu. Saya ambil itu ilkom dia, saya kasih begini saja. Saya kasih ampas saja itu yang Tumuhok bilang kami. Ya, kan itu kami punya di kampung itu masih ada bikin satu tempat simpan padi. Tempat simpan sudah bilang kami sudah ketemu sudah.
Ya, dia tempat simpan itu jagung, tadi dia kasih keliling pukat begini di bawah supaya itu yang ada mau naik tikus kapal terjarat di situ. Jadi bukan tikus yang terjarat, ular. Saya nampaklah dia di sana begini-gini dia tersangkut. Saya pikir tarik itu udah siapa sini mati. Ya jemaat Tuhan. Tapi walaupun saya kasih mati itu ular, saya kena marah juga. Saya bilang dia, kalau jangan berani kau berani bilang dia, ini bukan mainan, ini bikin mati ini, bilang dia. Tapi ini karena saya ya macam ada kesempatan di situ kasih mati, saya kasih matilah. Ya. Jadi jemaat Tuhan, memang ular tidaklah bagus, tapi ada juga orang yang suka pelihara ular kan. Ya, yang jinak-jinak dengan ular. Jadi jemaat Tuhan, di sini apa yang kita perlu ingat, manusia ciptaan Tuhan sebenarnya pada mulanya tidak tahu buat jahat. Yang ada pada waktu itu hanya kebenaran. Kan Allah sama manusia, berarti Tuhan kebenaran. Allah sama manusia berbicara, mana ada kejahatan. Tapi karena Satan itu yang membuatkan manusia jatuh, maka tahulah manusia jahat buat dosa sampai sekarang. Gara-gara itu buah lah yang membuatkan manusia tahu buat jahat. Kalau bukan itu buah, manusia tidak akan bisa buat jahat. Ya, kita tetap ditemani dia sampai sekarang. Kalau adalah, sampai kita tidak tahu rancangan Tuhan kan? Ya, rancangan Tuhan kita tidak tahu. Nah, jemaat Tuhan, di sini saya tidak akan masuk di sini, tapi jemaat Tuhan, hati-hati kita bergaul dengan sekawan kerja kita, ya yang ada di tempat kerja kita. Hati-hati. Apalagi kalau yang perempuan, coba kau masuk dalam hubungan yang rapat maupun mulai masuk dalam percintaan orang yang tidak percaya Tuhan sama sekali jangan. Walaupun dia handsome, ya walaupun hidungnya tinggi, telinganya kicil macam tikus, jangan kamu coba-coba buka di situ cerita dia sampai kau minta kasih nomor telepon berwhatsapp tengah-tengah malam. Jangan coba-coba, ya jangan sekali buka. Jemaat Tuhan, sedangkan di gereja saja pun kita yang menjaga, apalagi di luar. Bilang saya tidak mau lah bercinta di gereja. Kalau di gereja bahaya, nanti saya kena khotbah, saya kena marah. Lebih baik di luar. Jangan lagi teruk nanti kalau di luar. Bukan lagi kau kena khotbah, kau kena makan setan. Tidak yang tegur kau sudah kalau di luar. Ya sabar, ada waktunya. Ya mudah-mudahan ada waktunya. Kamu akan mendapat pasangan yang memang sepadan, seimbang, sebuluh sekurus. Ada waktunya. Tunggu, sabar. Jangan coba-coba yang mereka yang kerja di luar sana, karena memang ya manusia, kau ingat itu ular, licik, manis, kata-kata indah, menawan, didengar sehingga hawa tergoda, kan? Nah, hati-hati yang kerja di luar sana. Ya, tidak kira perempuan lelaki. Perempuan lagi kah? Kalau laki-laki ya kata-kata manis. Kalau kau kawin dengan saya, kau sinang baik. Saksi beli komisidis, kita beli banglo. Bilang dia, balik-balik kita pergi mereka melancung. Ya, kau punya duit pun bukan rupiah, bukan ini dolar. Nah, itu jaga itu yang kerja, hati-hati. Muda-mudi, karena muda-mudi sebenarnya tulang belakang gereja. Tuhan pakai mereka, generasi yang sudah dinubuatkan oleh David Daniel. Bagi generasi, kamu semua ini yang dipakai oleh Tuhan. Maka setan tidak suka, yang muda-mudi tidak suka. Dia berusaha untuk menarik kamu. Dia membawa kamu dalam dosa supaya kamu tidak lagi dipakai oleh Tuhan, tapi dia yang memakai. Jadi ya hati-hati. Ya jemaat Tuhan, mudah-mudi hati-hati. Ya sebenarnya saya tidak masuk di bagian mudah-mudi ini, tetapi ya tadi saya berdoa ya sama Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saya mau khotbah Tuhan. Saya cakap sama Tuhan, saya tidak layak Tuhan. Kalau dulu, saya mau kalau balik-balik saya khotbah tahu. Tapi sekarang kalau boleh janganlah.
Saya takut sekali jemaat sekarang. Karena ya penyampaian firman sekarang ini semakin dalam. Ya, membuka rahasia lebih dalam. Dari saya apa yang saya buka. Ya jemaat Tuhan, saya belum sampai tahap di situ jemaat Tuhan. Tapi saya berdoa sama Tuhan, tolong apa yang saya mau sampaikan biar seikal Tuhan sendiri. Ya jemaat Tuhan, memang saya sudah siap khotbah saya. Ya, tetapi kalau saya masuk di bagian muda-mudi ini, mungkinlah ada muda-mudi yang mungkin mulai bercet-cet dengan kawan-kawan sekerja. Jangan. Tiada mau soal runding kerja kalau sudah malam. Time di kerja kan berjumpa, sudah bercakap. Kenapa mau chat lagi malam? Kau ada napakah itu itu yang kita punya stok itu yang di mana simpan, bilang dia itu barang. Mau buka alasan sudah itu. Siapa tadi pagi saya tidak jumpa. Ada jumpa kah? Itu bukan time kerja bercakap, malam sudah. Itu bukan luar kerja sudah itu. Nah, hati-hati yang begitu. Kau ada nampakah itu saya punya apa tuh? Bilang dia. Itu kunci siapa tertinggal? Kau ada nampakah? Chat-chat tengah malam. Jangan layan itu. Dalam nama Yesus, bilang dia balas begitu. Tidurlah kau, bilang dalam nama Yesus. Jangan terpancing lah. Apalagi sekarang ini setan sudah kenal kita semua di tempat di sini. Sudah beritahu kan, sudah kenal muka-muka kita di tempat ini. Di mana kita pergi? Bilang itu setan. Nah, itu dari sana itu. Mari kita goda dia, kita sejatuh supaya jangan dia sembahyang. Sini pun sudah beberapa orang yang mulai merosot, mulai sudah tidak timbul muka dia, jemaat Tuhan. Tidak kira mudah-mudah tahu. Ibu bapak pun bahaya juga. Ya, karena mungkin di antara mereka sudah tidak, bilang orang tidak montok lagi, mencari lagi yang lebih montok lagi. Hati-hati. Ya bapak-bapak pun ada godaan juga, siapa bilang tidak. Kalau ada orang jalan-jalan di luar sana tidak cukup pakaian, mungkin berjiling di mata begini. Pura-pura begini jalan lurus, tapi pemata itu pandai pergi sini. Bahaya, hati-hati perjalanan kita dalam kerja. Ya, fokuskan hanya Tuhan yang kamu ingat saja. Ya, nanti kita terhanyut bahaya. Nah, di sini kita imbas tentang Kalib dan Yosua di dalam Bilangan pasal 32 ayat 12. Atau pikiran ujulah Bilangan 14. Kita mau buka cerita dulu. Bilangan 14. Bilangan 14 ayat 36. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Orang-orang itu mati karena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kalib bin Yefune. Dan kenapa mereka ini tidak mati, jemaat Tuhan? Karena mereka ini tuh jemaat yang dua orang ini, mereka disuruh oleh Musa mengintai tanah Kanaan 12 orang. Tapi yang 10 orang itu ya sudah beritahu kepada Musa maupun kepada rakyat Israel bahwa negara itu memang ada susu dan madu dan memang bagus, tapi menceritakan tentang negara itu karena bahaya kalau kita duduki, karena mereka mungkin akan menghancurkan orang Israel. Ya, jemaat Tuhan, coba kita masuk coba buka dulu dalam 32 Bilangan 30 ayat 12. Kecuali Kalib bin Yefune orang Kenis itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, perbedaannya di sini kenapa tidak kena tulah ini Yosua dan Kalib, karena mereka mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dan yang 10 itu tidak. Itu sebabnya mereka memburuk-burukkan negara yang dijanjikan oleh Tuhan
bahwa negara Kanaan itu adalah negara yang penuh dengan susu dan madu dan berbagai-bagai keindahan dia. Dan Tuhan sudah berjanji bahwa negara itu akan diberi kepada orang Israel. Dan sebelum itu Musa menyuruh untuk mengintai negara itu 12 orang. Tetapi mereka balik dan mengatakan kepada Musa bahwa memang betul negara itu ada susu dan madu dan bermacam-macam, ada buah, diorang bawa yang bagus-bagus. Tapi mereka menceritakan orang-orang di situ berbahaya seperti raksasa, bilang dia. Kita ini seperti belalang atau semut saja, ya jemaat Tuhan. Kita akan, kalau kita akan pergi, kita akan mati binasa. Tetapi Yosua dan Kaleb memberitahu kepada Musa bahwa tidak, kan Tuhan sudah beri, nah pasti kita dapat itu tempat. Nah, kenapa mereka boleh mengatakan di situ? Karena mereka sepenuh hati mengikuti Tuhan. Mereka percaya yang negara yang dijanjikan oleh Tuhan itu, walaupun banyak musuh besar-besar, mereka tetap dapat karena Tuhan sudah janji. Tetapi yang 10 itu, karena mereka tidak punya sepenuh hati, hanya separuh hati, maka mereka tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Kaleb dan Yosua. Dan mereka hanya memberitahukan kepada rakyat itu ataupun kepada jemaat di sini, memberitahu, ya memang bagus tapi bahaya, bilang dia, karena orang-orang di situ basar-basar. Nah, kenapa saya tidak mau buka dari awal? Karena kalau saya buka panjang, jadi kamu pandai-pandailah baca dalam bilangan itu. Saya ambil sebagian saja. Kenapa? Karena itulah yang sebagian pengintai. Itulah penyebab dia. Perbezaannya, Yosua bin Kaleb itu sepenuh hati mengikut Tuhan, dan yang 10 itu hanya separuh. Tidak ada beritahu separuh, lancung mungkin tidak. Tapi yang dikatakan tidak sepenuh hati, tidak ada beritahu di sini tidak sepenuh hati. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh mengikut Tuhan dengan hanya ya separuh hati, tapi dengan sepenuh hati. Karena bila kita mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, apapun halangan di depan kita, kita tidak akan mundur lagi. Seperti Kaleb, sudah Tuhan janjikan surga itu bagus, jalannya emas, semua berlian, tidak ada penyakit, ya semuanya bagus. Tapi bilang dia menuju ke surga itu jalan sempit, menuju kepada jalan dunia itu, kepada kebinasaan itu lebar. Jadi orang tidak mau berjalan kepada yang sempit-sempit, mau yang senang jalan, mau yang lebar jalan, mau yang tiada masalah di situ. Nah, kenapa orang boleh terasa demikian? Karena mereka tidak pernah mengikuti oleh Tuhan dengan sepenuh hati. Sama dengan kita di sini, Tuhan sudah janji bahwa gereja ini akan membesar, akan diberkati oleh Tuhan. Tapi kita perlu mengikuti sepenuh hati, baru kita dapat ikut apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan di tempat ini. Kalau tidak, kita tidak dapat. Maka itu penyebab dia banyak sungutan, banyak rungutan. Kita secara termasuk saya, kalau demikian maka kita tidak akan bisa bertumbuh. Tidak. Dan itulah yang menyebabkan kematian rohani kita dan membuatkan kita bisa-bisa tidak hadir di gereja sudah. Kami sini sudah menunjukkan beberapa orang. Ya, penyebabnya bukan apa. Penyebabnya hanya satu saja, duit. Bilang Tuhan, kamu akan dapat ini, kamu akan dapat ini dan itu kalau kamu lakukan ini. Tapi karena tidak mengikut Tuhan sepenuh hati, maka apa yang ditetapkan oleh Tuhan itu dalam gereja kita tidak dapat ikut. Karena seolah-olah itu mencekik kita, membuatkan kita mati lemas. Ada yang beritahu terlampau juga, tak kalah kita kasih semua kita punya gaji. Pasti ada begitu kan? Pasti.
Saya sendiri pun berpikir jemaat Tuhan, tapi saya berusaha tutupkan itu pikiran. Karena itulah yang terjadi kepada Ananias dan Safira. Dia tidak sepenuh hati untuk memberi kepada Tuhan, maka dia memberi sebahagian saja. Jadi jangan memberi kepada Tuhan dengan hati yang separuh. Jangan memberi kepada Tuhan hanya terpaksa. Jangan memberi kepada Tuhan karena takut dikhotbah, takut dicakap, takut diteriak. Jemaat Tuhan, jangan. Tapi bagilah dengan sepenuh hati, karena kau tahu tujuan itu apa. Maka selamatlah kita. Kalau tidak, jadilah kau nanti sama Ananias dan Safira. Karena dia mau tulung kono, mau bagi kepada rasul-rasul, tapi sebahagian kan dia cakap. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11, Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11 menceritakan tentang Ananias dan Safira. Ya jemaat Tuhan, suami istri, mereka menjual sebidang tanah, jemaat Tuhan. Tapi sepengetahuan istrinya, Ananias suaminya menyimpan sebagian itu duit lah paling sidang, sebagian duit dia simpan, dia tahu. Ya, maka datanglah si Ananias kena membawa mungkin perpuluhan lah paling sidang kan. Datanglah dia karena mau perpuluhannya ini kan pendapatannya 30.000, tapi dia punya perpuluhan 3.000, banyak kok 3.000 kan. Kalau yang mau kerja 3.000 gaji, baru gaji dia pendapatannya 30.000. Dia terpaksa dia bagi 3.000. Tetapi karena terlalu banyak, nah dia simpanlah 1/5 mungkin. Karena terlalu banyak. Nanti kalau saya kasih 3.000 ini, dia orang nampak saya punya pendapatan banyak, bilangnya banyak. Nanti bila dia tahu saya banyak duit, bilang dia mungkin balik-balik mau minta. Jadi terpaksalah perpuluhan itu dikasih 1.500. Ya dikasih. Akhirnya Ananias kedapatan, karena yang mereka bagi itu jemaat Tuhan bukan hati yang sepenuhnya, tapi sebahagian saja hati yang mereka bagi. Ya, sendiri kita tahu sebagian hati kan Tuhan tengok hati. Sebagian saja dia katakan, berarti sebagian saja hati dia, sedikit saja hati dia yang dia bagi kepada Tuhan. Tidak sepenuh hati dia mau ikut Tuhan. Maka akhirnya diketahuan kalau ada Roh Kudus atap tahu. Nah ini jemaat Tuhan, kalau kita mau mencerita dan kita masuk lebih dalam jemaat Tuhan, ini lebih tegas, melibatkan nyawa. Terus begitu saja jemaat Tuhan. Karena apa? Kaum mendustai Roh Kudus. Siap saja cakap terus mati. Bikin takut kan? Hati-hati, bahaya. Itu mendatangkan maut kalau kita tidak ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Boleh dia katakan orang yang tidak sepenuh hati mau ikut Tuhan adalah orang yang suam-suam. Tidak panas, tidak sejuk. Kalau bilang Indonesia, tidak dingin, tidak hangat, tapi suam-suam kuku. Dimuntahkan. Iblis pun tidak terima kau, Tuhan pun tidak terima. Akhirnya diputung, matilah. Kamu pernah dengarkah hikmat Salomo itu, yang kematian anak itu? Yang satu anaknya mati, nah yang satu tidak. Tapi oleh karena anaknya itu mati, ditindihnya, dikasih diambil itu anak orang punya, diambil, dan dia punya anak yang mati dikasih ganti. Akhirnya datanglah kepada Salomo dan menuduh-menuduh ini saya punya, bukan, ini saya punya, bilang dia. Akhirnya bilang Salomo, oleh karena tidak ada yang mengaku, ambillah budak itu dan belah. Satu dia punya, bilang dia.
Akhirnya bilang, itu perempuan yang punya anak, janganlah kasihlah dia daripada dia mati. Kita tidak mau masuk di bagian hikmat Salomo, tapi kita mau di situ yang tidak mengaku kan, tidak yang panas, tidak yang sejuk, ataupun kau yang satu tidak mengaku, yang ataupun tidak mengaku, yang satu apa tuh tidak iya, yang satu tidak iya. Akhirnya diputuk tengah-tengah begini. Tapi oleh karena dia kasihan yang betul-betul punya anak, tidak apalah bilang dia. Nah, terpaksa dia balik anak dia. Nah begitu. Kalau kita suap-suap, tidak panas, tidak sejuk, nanti kita iblis yang tarik sebelah, yang sini sebelah tarik berobot mulai kuyak. Matilah kita. Mana boleh hidup kalau tangan saya yang pergi sebelah. Jangan sampai yang ada firman Tuhan yang mengatakan, jikalau tanganmu yang berbuat dosa, banggallah itu, bilang dia. Kan daripada untuk badanmu masuk ke neraka. Kurang lebih begitu. Ya, maka itu kalau ikut Tuhan, ikutlah sepenuh hati. Hati yang betul-betul kita bagi kepada Tuhan sebulat-bulat begini, jamaah Tuhan. Jangan separuh-separuh hati. Yang satu ya hitam, yang satu putih. Jangan hati kita itu seperti itu yang apa yang dikatakan oleh Cina itu, yang Cina punya apa itu? Linglung berbulat begini, putih, hitam kan? Jangan itu ada di hati kita. Ya. Kan memang itu ada satu jenis sembahyang Cina yang begitu. Itu yang Tai Chi punya itu kalau saya tidak silap itu. Yang bulat begini tuh, linglung bilang sih anak itu. Ya, ada putih, ada kuning, dia punya logo, lambang dia. Nah, jangan sampai jemaat Tuhan, jangan begitu. Tuhan tidak terima. Itu yang membuatkan kita cepat mati. Kalau kita suam-suam, kalau kamu sejuklah, kalau panaslah. Kalau ikut setan, ikutlah betul-betul setan. Ya, mungkin kamu boleh hidup lagi 100 tahun. Kalau ikut Tuhan, ikutlah betul-betul. Jangan separuh-separuh. Itu akan merusakkan saja kepada umat-umat yang lain, jemaat Tuhan. Nah, kalau kamu betul-betul sembahyang-sembahyanglah. Janganlah bilang tidak sembahyang-sembahyang, tidak sembahyang. Ya, kalau mau jalan kini tidak, mau jalan kini tidak. Sudah pakai baju, buka lagi. Mau jalan, pakai lagi. Ujung-ujung tidak terjalan. Karena pergi tidak. Tiba-tiba masuk lubang, meninggal. Kau pun pernah kamu limpas jalan raya? Itu jauh lagi tuh kereta. Mau limpas kah tidak? Las-las kau limpas takkan sudah tuh kereta. Habis kena langgar, meninggal. Jadi uti canai. Ada kan begitu orang kadang-kadang teragak-agak begini. Kadang-kadang kita mau jalan, mau limpas kereta pun itu ada orang berlanggar tuh kadang-kadang, sebab begitu. Sesuatu macam mau kasih can, tapi macam mau jalan kasih can, tidak. Kali dia tidak mau kasih can, terus dia jalan lagi yang satu, nah berlanggar lah. Siapa pun ada tuh yang begitu, sikit-sikit dia terlanggar. Pasal begitu, ya mau kasih can, tidak mau limpas. Kali mau jalan baru dia jalan. Nah itu bahaya. Nah begitu, bikin cepat mati. Kalau yang suam-suam kuku ini, kalau ikut setan lah, biarlah kau masuk di neraka. Kalau ikut Tuhan, bilang orang, boleh lagi kau hidup menikmati di dunia ini lama-lama. Kenapa kau orang yang tidak percaya Tuhan sampai ada 120 tahun? Panjang umur lagi. Karena dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan manusia. Dan Tuhan juga beri kesempatan untuk bertobat, tapi tidak, akhirnya matilah begitu. Ya, bilang orang, kenapa orang Kristen cepat mati? Ya, pendeta luar biasa baru umur 39 tahun meninggal sudah. Itu waktunya Tuhan, karena sudah selesai tugasnya. Memang tugasnya sampai di situ saja. Ya. Tapi kalau tidak, diperpanjangkan lagi. Ya jemaat Tuhan, banyak juga hamba Tuhan yang panjang umur. Nah, kalau mau
Panjang umur ikut selesa, jadilah orang yang mengikut Tuhan sepenuh hati, mencapai yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena kita ini masing-masing punya janji oleh Tuhan kepada kita. Mungkin Tuhan sudah sediakan kita sesuatu untuk kita, ya jemaat Tuhan, dapatkan. Tapi karena kita tidak sepenuh mengikut Tuhan, maka apa yang Tuhan sediakan bagi kita, kita tidak capai karena kita tidak sepenuh hati mengikuti Tuhan. Karena bila ada pengurapan, biasanya kita merasakan sesuatu ya di dalam diri kita itu jemaat Tuhan yang berkobar-kobar api, sehingga kita, Tuhan tolong saya, ya saya mau melayani Engkau Tuhan, ya Bapa di surga, saya mau melayani Engkau Tuhan Yesus. Bagilah saya begini-begini, beri saya pengurapan, ya kuasa. Bila saya berdoa orang dalam nama Yesus sembuh-sembuh. Bilang, Tuhan saya berdoa berilah saya suara yang indah, supaya bila saya memuji Tuhan, haleluya, semua orang berjatuhan. Waktu dalam pengurapan kau berdoa, begitu kau minta, Tuhan sudah dengar dan Tuhan sudah sediakan. Tapi karena kau tidak sepenuh hati mengikut Tuhan, maka apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita tidak tercapai. Tidak tercapai. Janji yang Tuhan sudah berikan kepada kita yang terutama adalah kerajaan surga. Tuhan sudah berikan kepada kita. Bilang, Tuhan saya akan pergi ke Bapa di surga dan menyediakan tempat tinggal buat kita. Setiap orang yang percaya pasti ada tempat tinggal. Tempat tinggal itu sudah Tuhan sediakan buat kita. Setiap orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia. Tapi kalau kita tidak mengikuti sepenuh hati di hadapan Tuhan, perjalanan pergi di sana jemaat Tuhan, kita tidak akan mencapai. Karena untuk pergi ke surga, untuk pergi di tempat tinggal kita yang disediakan oleh Bapa itu, perjalanannya itu ada cabaran. Bukan jalan yang biasa-biasa, jalan yang kudus. Jalan yang kudus. Harus matikan semua kedagingan kita baru kita dapat. Kalau tidak dapat. Karena jalan itu kudus. Bukan jalan raya Kota Kinabalu. Siapapun boleh jalan. Orang yang kenamankah, orang miskinkah pun boleh jalan kalau di situ. Tapi jalan pergi ke surga hanya orang yang kudus. Orang yang sepenuh hati mengikut Tuhan baru dapat. Karena ada firman Tuhan mengatakan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 13. Tapi saya mau verse Borneo. Oh tidak, bukan dulu, bagian yang biasa punya. Yeremia pasal 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, bilang dia. Apabila kamu menyanyikan aku dengan segenap hati. Coba kalau untuk bahasa Borneo. Ini kadang-kadang kalau kamu mencari hadiratku dan menemukan aku apabila kamu mencari dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan sepenuh hatilah. Kita akan dapat mencari Tuhan. Hadirat itu Tuhan. Hadirat itu Tuhan yang hadir. Maka itu dinamakan hadirat. Karena tanpa Tuhan hadir, tidak ada hadirat. Kalau ada hadirat itu, kita rasa itu berarti Tuhan ada hadir. Tapi kadang-kadang walaupun Tuhan hadir di tengah-tengah kita, bukan semua orang merasakan itu hadirat. Karena orang itu yang tidak merasakan adalah orang yang tidak sepenuh hati mengikuti Tuhan. Hanya orang yang sepenuh hati baru merasakan hadirat. Seperti yang terjadi di sini, begitu kuat pekerjaan Tuhan, begitu kuat sekali urapan Tuhan, tapi ada yang tidak merasakan karena tidak sepenuh hati mengikuti Tuhan. Tidak. Kalau sepenuh hati, pasti kita merasakan semua. Tapi kenapa tidak? Karena ada sebahagian yang tidak sepenuh hati.
Maka kalau mau ingin merasakan hadirat Tuhan, serahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau tidak, kita tidak akan berubah. Tidak akan bisa berubah jemaat Tuhan kalau kita tidak serahkan sepenuh hati kita kepada Tuhan. Tidak akan bisa berubah. Hanya mereka yang menyerahkan sepenuh hatinya kepada Tuhan baru bisa berubah. Kalau tidak. Jemaat Tuhan, waktu saya dilawat oleh Tuhan, jemaat Tuhan, waktu kita ada pengurapan yang pertama kali itu, terus saya buka sepenuh hati saya. Karena saya mau merasakan itu hadirat Tuhan. Saya mau merasakan urapan itu. Yang pertama kali datang itu malaikat Tuhan. Ada kan yang pertama, saya duduk di sana tempat Tuhan. Tepat sekali ya tempat Tuhan. Tempat duduk saya adalah harap jangan kau ambil saya punya manusia lama. Itu manusia lama saya itu guna ini banyak di otak. Manusia lama itu namanya manusia lama. Ya, itu sebabnya kenapa banyak orang-orang Kristen sekarang dulu nama dia lain, bila dia bertobat nama dia lain. Itulah maksud dia. Karena manusia lama dia itu jahat, maka dibuanglah itu nama yang dulu tuh. Abraham sebelum belum bertobat, Abraham bila dia betul-betul mau ikut Tuhan, sudah mengalami, sudah berjumpa dengan Tuhan, Tuhan sendiri yang ubah nama dia Abraham. Dan nama saya dulu Jaslon. Sekarang saya Pak Pastor. Ada perubahan kan? Kenapa? Karena saya melayani di sini, saya ikut Tuhan. Kalau tidak, apa siapa nama saya? YB Jaslon. Datu Jaslon. Kalau saya tidak bertobat, namanya pasti berubah. Kalau Ciku Jaslon. Nah. Berubah kan nama dia. Kau ikut Tuhan pun begitu. Kan sekarang kita dalam malam roh sudah ada drama. Apalagi yang ikut kelas. Saya masih ingat nama saya. Yang ada kelas tuh pasti punya nama. Ya, kalau yang masih lagi separuh hati itu, itu dibuat-buat saja itu. Mah ada dalam begitu. Bilang pandai-pandailah dia orang buat-buat begitu itu. Itu kalau ikut yang separuh hati saja. Kalau sepenuh hati, apapun yang dicakap itu oleh hamba Tuhan yang sudah dipakai Tuhan, pasti dia percaya. Karena dia menyerahkan hatinya sepenuhnya kepada Tuhan. Pengurapan yang terjadi di sini begitu dahsyat sekali. Ya jemaat, saya nggak banyak sekali di sini. Mau cakap itu pekerjaan Roh Kudus ini kan bilang ada apa? Macam itu setan kalau kan dia merasakan itu, kan dia ada efek kan macam dia rasa. Nah, kalau ada Roh Kudus begitu apa? Mau cakap itu kalau mau ada pekerjaan Tuhan di sini kan ada sesuatu dalam tubuh orang itu apa yang selalu dicakap itu bahasa siling-siling sedikit lah. Begitulah kurang lebih ya. Jadi jemaat Tuhan begitu banyak di sini kan, terutama hamba-hamba Tuhan di sini yang dipakai oleh Tuhan melalui ya pengurapan Tuhan, malaikat Tuhan yang ya jemaat Tuhan yang melalui pribadinya dipakai oleh Tuhan. Kalau kita tidak ikut sepenuh hati kepada Tuhan, itu tidak akan kita percaya. Dan kita ada di sini di atas tanda tanya. Di sini di atas tanda tanya begini. Itu yang begini kan kalau tanda tanya. Pancing kan? Mata pancing kan itu? Tanda tanya begini. Itu di kepala sini. Kalau kita tidak sepenuh hati, tapi kalau kita sepenuh hati kita tahu itu dari Roh Kudus atau tidak. Kalau kita mau betul-betul sepenuh hati kepada Tuhan, menyerahkan sepenuh hatinya kepada Tuhan, kita tahu jemaat Tuhan. Maka itu sebabnya banyak kali kita ditegur karena ada sebagian di sini yang tidak menyerahkan hatinya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia mau merasa hadirat, dia suka-suka saja merasakan itu hadirat. Ya, dia merasakan itu urapan yang ada di dalam badannya begini latar.
Dia mau rasa saja, tapi dia tidak mau menyerahkan hati sepenuhnya. Bikin apa itu? Itu yang membuat kau bahaya sebenarnya. Ya jemaat Tuhan. Lama-lama itu kau akan menghujat Roh Kudus. Kalau menghujat Roh Kudus ini tidak ada pengampunan. Bagaimana kita tahu itu orang menghujat Roh Kudus? Itu orang sampai mati tidak mau bertobat. Itu namanya tidak pengampunan, sudah itu tahu. Karena dia tidak pandai sadar-sadar. Karena Tuhan tidak mau kasih sadar, dia sudah tidak ada pengampunan sudah. Firaun begitu banyak mujizat yang dia berikan kepada melalui hamba Musa, tapi tidak juga bertobat. Saya nggak bilang Tuhan yang mengeraskan hatinya kan? Karena itu tidak pengampunan sudah. Jangan sampai itu terjadi dalam diri kita. Itu yang kita mau tahu tuh. Menghujat Roh Kudus tidak pengampunan. Orang yang tidak pandai sadar, orang yang tidak bertobat sampai matinya dia tidak bertobat, walaupun dia nampak sudah mujizat yang begitu banyak tidak bertobat, itu tidak ada pengampunan sebenarnya. Karena dia tidak pandai sadar sudah. Tuhan tidak kasih dia itu hati kesadaran sudah. Tidak mau bertobat. Itu Tuhan tidak bagi pengampunan tahu. Kalau sampai mati pun dia tidak mau bertobat itu, Tuhan sudah tidak beri pengampunan itu. Sampai mati dia tidak pandai sadar. Tuhan kasih sadar dan mau dari penyakit, kasih sembuh lagi oleh pendeta, kasih dia sembuh. Tidak juga mau bertobat. Nah itu namanya Tuhan sudah tidak kasih pengampunan sama dia. Dia tidak sadar. Kan ada orang sekarang ini kalau masih Tuhan mengampuni dia, bila dia kena penyakit Tuhan sembuh, terus dia bertobat sudah kan? Itu Tuhan masih mengampuni dia karena dia sadar. Kalau itu tidak pandai bertobat itu tanda tanya dia itu. Salah satu itu yang Tuhan sudah tidak mengampuni dia. Karena itu dia tidak pandai sadar. Nah, hati-hati. Ya, kita di sini belajarlah kita mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Sepenuh hati. Berdoa sepenuh hati. Baca Alkitab sepenuh hati. Minta pengurapan sepenuh hati, minta pelepasan sepenuh hati, mau bertobat sepenuh hati, mau berubah dengan sepenuh hati, baru dapat. Kalau tidak, sekuatnya apapun pengurapan tidak akan mempan. Yesus sendiri turun ke dunia, menjamah sebagai manusia, punya kuasa, otoritas. Buta melihat, timpang berjalan, mati dibangkitkan. Masih orang tidak percaya. Apalagi kita sekarang ini. Kalau kita tidak mau ikut Tuhan sepenuh hati, memang macam mana pun luar biasa mujizat, kita tidak akan bertobat. Tidak akan kita sadar kalau kita tidak menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Di sini kita sudah ditegurkan banyak kali hati. Dia mau hati kan, dia mau lihat hati. Dari mula kita di sini karena lewat di hatilah yang ditengok. Dia tengok hati kita, oh ya hitam. Bukan karena kita kuat minum kopi yang bikin hitam hati kita. Tapi dosa lah itu yang kita buat, yang membuatkan hati kita hitam. Bukan orang yang bilang hatinya itu putih karena dia mau kuat minum susu. Bukan itu. Karena dia bertobat, menyerahkan hatinya sepenuhnya kepada Tuhan, maka hatinya menjadi suci. Dan di sini beberapa orang dulu tuh yang dikatakan hatinya suci. Kalau suci itu bersih itu. Bersih, putih, kudus. Itu suci, tidak ada pencemaran. Kalau hati hitam itu, ketahuilah kalau hitam. Ikut Tuhan, ikut sepenuh hati, jangan separuh hati. Kalau mau maju, kalau mau naik level, kalau mau tinggi, sepenuh hati. Nah, kalau yang rendah-rendah, kalau mau tinggi sepenuh hati lah. Baik, nanti betul-betul kamu buat, dia bilang Pastor Jaslyn, kalau yang pindik, kalau mau tinggi mesti sepenuh hati ikut Tuhan. Ayo, betul juga nanti kalau Tuhan bilang Tuhan, ya dia terlalu pindik, bilang Tuhan, karena dia ikut saya sepenuh hati, saya tambah satu kaki lah.
Jangan kalau kamu sakit hati gara-gara itu saja saya cakap. nanti yang gemuk terus jadi kurus dari slim. Ya, karena ikut Tuhan sepenuh hati. Jadi Tuhan kasih slim dan badan ramping cantik. Bukankah itu pengurapan membuatkan orang cantik? Bukankah itu hadirat membuatkan orang itu bercahaya? Musa waktu dia bergaul dengan Tuhan selama 40 hari 4 malam di Gunung Sinai, bila dia turun muka dia bercahaya, bersinar, sehingga umat Israel tidak berani menatap mukanya karena bersinar. Kalau kita yang ada itu, betapa bagusnya jemaat Tuhan. Sampai-sampai gitu bos pun tidak berani kasih marah-marah kita. Bos, saya masih cuti 9 hari, saya pergi Indonesia. Pergi. Karena itu kita punya muka bersinar kan. Bos, saya mau minta naik gaji 5.000 satu bulan. Boleh. Karena dia takut itu muka kita bersinar. Betul juga itu jemaat Tuhan. Walaupun macam kita kedengaran begitu kan, tapi saya rasa kalau memang betul itu ada dalam diri kita, pasti berubah, Pak. Kan pasti Tuhan tolong. Terus sebab di dalam diri orang itu roh jahat kalau yang tidak bertobat. Tidak lain itu roh jahat itu. Manusia ini sebenarnya kalau mulut tiada Tuhan dan tiada roh jahat, dia kosong. Tapi kalau kau tidak terima Tuhan, roh jahat yang kau terima, roh jahat yang dalam diri kau. Nah, kalau ikut-ikutlah Tuhan sepenuh hati. Karena Tuhan mengatakan kalau kita mau mencari Dia dengan segenap hati, dengan sepenuh hati jemaat Tuhan, kita akan mendapatkan Dia kan. Dulu sebenarnya waktu kita Taman Eden kita tidak susah cari Tuhan. Tuhan sendiri yang turun di Taman Eden itu. Kan waktu mereka jatuh ke dalam dosa mereka tampukkan karena Tuhan turun mencari, Adam, kau di mana? Bilang dia orang tapuk. Sini saya Tuhan. Saya tapuk di pokok beringin. Kenapa? Bilang Tuhan. Tiada seluar saya. Saya malu. Tapi waktu itu kan, sebelum dia jatuh ke dalam dosa, dia tidak malu karena kemuliaan Tuhan. Jadi jangan takut tiada seluar, tidak bikin beli baju, bikin beli sampo. Jangan takut kalau betul-betul kita mengikut Tuhan sepenuh hati. Karena Tuhan yang turun. Siapa yang membuatkan manusia tidak malu itu waktu mereka belum jatuh ke dalam dosa? Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga. Karena mereka jatuh ke dalam dosa, mereka malulah. Nah, kalau kita sepenuh hati mengikut Tuhan, baju perang kita sebenarnya tiada yang mustahil. Pandai-pandai saya itu pasang jaslon, matang-matang dia tiada anak perempuan, tidak menari rebana, tidak lah dia beli baju. Tidak, memang betul itu, kamu sendirilah. Pikirkan secara logik saja. Kalau betul-betul kita ikut Tuhan dengan sepenuh hati kepada Tuhan, hanya Tuhan yang kita ingat, pasti itu tidak yang mustahil. Itu cinta pertama penting kamu jaga. Itu hubungan kamu dengan Tuhan, cinta pertama itu macam dekat, betul itu. Kamu jaga betul itu. Kalau siapa yang pertama kali mengalami itu, saudara si Syar ini pertama kali ini, siapa sama dia itu? Siapa nama kau tuh, penginjil? Livia. Saya rasa kau di cinta pertama ini. Sebab dia pertama kali di sini, Pak, mengalami kan. Mana ada cinta pertama kalau yang di sana-sana itu biasa punya itu rock silinder. Ini cinta pertama ya, kau jaga betul. Itu bagus loh kalau itu cinta pertama itu. Apa saja kau minta macam kau dapat itu. Itu kamu jaga betul itu cinta pertama dengan Tuhan. Kalau sudah putus, susah mau sambung mau sambung pun begini tuh tali tetap ada sudah itu dia punya gunung-gunung tidak sudah lurus. Kecuali kau berhabis dan bayar harga baru kau dapat balik itu.
Nah, jemaat Tuhan mau tampus itu suka. Dan saya rasa banyak di sini mudah-mudahan cinta pertama. Teruskan itu, jangan putus-putuskan. Itu sebabnya kamu punya level naik ranking cepat sekali. Karena itu cinta pertama. Ya, kalau saya ini bukan lagi cinta pertama, macam banyak kali sudah bercinta, putus cinta. Bukan putus cinta dengan perempuan lah. Ini dengan hubungan dengan Tuhan. Putus sambung. Saya bilang sendiri. Bukan Tuhan tetap setia. Tapi kita ini yang tidak mau setia, menganggap diri hebat, pintar, bijak putus. Bukan bijak yang di hadapan Tuhan, tidak. Kita sendiri. Tuhan itu setia, tapi kita yang tidak setia. Jadi siapa yang ada cinta pertama, jaga. Ya, kami yang sudah banyak kali gini berusaha kembali kepada Tuhan. Kembalilah, bilang Tuhan. Bukan kuyakan pakaianmu, tapi kuyakanlah hatimu. Ada kan ayat begitu? Bukan pakaianmu, kembalilah, bilang Tuhan, bertobatlah, kembalilah kepadaku. Bukan kuyakan pakaianmu, tapi kuyakanlah hatimu. Sama Tuhan, jangan tidak sepenuh hati ke Tuhan. Penting sekali. Apa yang kita sudah alami di sini ini, ya kita bersyukur jemaat Tuhan, karena kita dapat ini pengurapan. Jangan kita percuma datang gereja. Kita mau yang kita datang ini Tuhan, jemaat Tuhan, kita dapat diselamatkan. Itu sebabnya kalau datang di gereja sembahyang memuji Tuhan, jangan separuh hati, sepenuh hati. Karena apa itu suara saya tidak pada sembuh-sembuh. Kalau saya mau menyanyi, tidak seperti saya memimpin pujian. Di situ pun kalau saya menyanyi, saya berhabis kalau saya. Kalau dulu itu begini-gini ya. Saudara tidak pernah rusak-rusak. Dulu begitu saya menyanyi, kadang-kadang saya menyanyi, saya pegang kursi lagi. Bila saya mengalami pengurapan, saya ubah semua jemaat Tuhan. Kalau saya menyanyi, sama nyanyi juga. Tidak maksudnya kau di sini baru kau berhabis. Di sana pun kau berhabis, sepenuh hati, kasih keluar suara itu. Jangan takut suara rusak jemaat Tuhan. Justru itulah suara kau, kalau balik-balik kau kasih keluar sama Tuhan, itu yang penghalang-penghalang kau bernapas pun hilang semua. Semua lancar. Memuji Tuhan, teriak habis. Kalau kau di hutan sasat, ketinggalan, ataupun kau tersasat, kalau kau boleh orang dengar kah? Kalau kau minta tolong, mana ada orang boleh dengar kau? Sematilah kau di sana tertinggal. Kalau kau tersasat, masuk di lubang apa, minta tolong kawan kau, panggil. Orang panggil kau boleh dengar suara. Bila kau minta tolong, macam mana Tuhan mau dengar suara kau begitu? Bilang Tuhan, siapa punya suara ini? Bilang dia, macam suara apa ini? Begini punya suara ini. Alhamdulillah, bilang Tuhan tidak dengar. Karena tidak sepenuh hati, maka tidak keluar lagi suara. Sepenuh hati ini bukan hati saja yang kamu serah, seluruh kehidupan kita serahkan. Memuji, mata, telinga kita semua kita kasih sama Tuhan semua. Kasih habis. Karena kita ini milik Tuhan. Maka itu serahkan sepenuhnya. Memuji Tuhan sepenuh hati, menari sepenuh hati. Jangan malu kasih tonjol guyangan kamu itu. Badan kagum kurus. Sepenuh hati itu tidak rasa malu, tahu. Kalau sepenuh hati. Dulu saya cinta pertama, tahu, walaupun saya tidak pernah baca, saya tidak pernah malu, tahu. Saya ikut juga itu belajar itu, walaupun saya baca begini TENEX. Begini saya tidak tahu sebut. Tanah bilang itu orang. Oh, saya baca lagi. Tapi itu dalam pikiran saya langsung tiada malu. Itu cinta pertama saya tahu. Sepenuh hati. Kalau kamu malu-malu lagi disuruh berdoa, ini bukan sepenuh hati itu.
Sepenuh hati tidak malu tahu. Berdoa pun tapi aku ajar itu kalau kau sepenuh hati ku Tuhan. Sendiri pandai. Roh Kudus yang mengajar kau berdoa. Kau berdoa persembahan tidak mau, saya tidak pandai. Itu namanya kau tidak sepenuh hati. Sepenuh hati orang ikut Tuhan pasti pandai berdoa. Karena dia sepenuh hati kan, datang kepada Tuhan, pasti dia pandai berdoa. Kalau bilang orang saya tidak pandai berdoa itu orang bukan Kristen atau bukan sepenuh hati itu. Kalau itu ikut-ikut saja itu. Pasti kamu pandai berdoa. Ya, ada juga bilang orang saya tidak pandai baca. Itu mungkin juga lah. Tapi kalau kau sepenuh hati pasti ada perubahan. Saya sendiri tidak pandai baca, walaupun ada sekolah di sana Kisabayan, bertunggu gitu. Sekolah di sana ada, tapi saya tidak belajar, malas. Pergi sekolah, pagi-pagi tidak sampai di sekolah, di hutan. Orang balik, saya balik. Sekali tunggu keputusan, berdiri juga berbaris sudah tunggu tanggal nama. Tapi macam mana mau ada nama sebut nomor 1 kalau tidak pernah belajar? Di hutan saja, tidur-tidur, ayun-ayun. Saya malas sekolah. Dalam 1 bulan mungkin 2-3 kali saya sekolah tahu. Tapi mama saya nampak awal pagi lagi saya jalan. Kasihan juga lah mama lah anak tipu. Rajin anak sekolah. Bawa-bawa lagi tutup nasi tutup gitu, bawa-bawa jalan. Kalau budak-budak dulu kami sekolah, kami bawa saya tutup itu, yang nasi itu Pak, yang semalam punya nasi, kami bawa jalan makan begitu saja. Itulah topon bilang kami. Ya, karena tidak ada, itu saja yang ada. Yang kami bawa pergi sekolah. Balik juga saya. Kadang-kadang, bilang siapa coba balik? Ya, mestilah kami lari bilang. Pada dari sekolah di hutan, menyimpang, buyung. Kadang-kadang waktu setiap pagi dari Keke pergi sana antar susu, tiba-tiba saya di Keke. 1 bulan saya tidak sekolah kalau itu. Di Tempeluri saya, itu sebenarnya anti itu. Kenapa kau sudah tahu mama? Kau sudah tahu. Bilang enggak tahu. Mana mama saya tahu, tiba-tiba hilang. Betul-betul tuh. Perangai budak kok. Jadi jemaat Tuhan ada juga di kesilapan ini anak-anak ini kalau, tapi itu lainlah sebab kita bukan sekarang. Kamu bersyukurlah sekarang ini dari kecil dari sekolah minggu. Ada sekolah minggu, bersyukurlah kita terus ada itu nampak pengurapan di sini dasar sudah. Tapi kalau tidak juga merubah, nah, saya tidak tahu lah kalau begitu. Walaupun saya terus terang juga kita ini kan sama-sama masih ada daging, ya banyak kelemahan, kekurangan. Tapi mau berubah, mau bertobat, betul-betul serahkan hati, pasti ada perubahan juga. Nah ini kali saya jemaat Tuhan, saya berhabis. Kalau beli ya jemaat Tuhan lebih banyak masalah, tapi inilah kan kita ini masih kerja kesibukan begini-begini. Tapi sebenarnya ini bukan alasan. Pasti ada masa untuk Tuhan. Tapi kadang-kadang kita ini balik, lihat sekejap. Tapi ada aja itu telepon begini. Tapi mau lihat dulu. Mana dari hati itu kalau begitu, kalau mata masih buka hati telepon. Nah sudah buang tuh masa di situ kan. Tapi bilang mau lihat. Kalau lihat itu lihatlah betul-betul begini. Ini nantilah saya masak, nantilah saya mandi. Saya lihat dulu sekejap panat pas saya kerja. Tapi begini itu mata di telepon. Itu bikin tambah panat. Ayah saya tidak berdoa, semalam kami lambat balik dan berdoa pagi. Tapi sampai di rumah bukan terus tidur. Saya lagi telepon 1 jam. Bila berdoa baru jatuh tidur. Tapi yang tinggal telepon itu lebih lama daripada yang berdoa. Nah itu tidak tipulah itu. Semua kita sama. Kenapa saya cakap begitu? Saya sendiri mengalami. Ya, berarti apa yang saya alami kamu juga tuh mengalami begitu itu. Bohong itu. Kecuali kamu tidak telepon lah. Kalau tidak mau itu telepon kasih saya. Satu kamu jual. Supaya ada masa untuk Tuhan. Jadi itulah
Jemaat Tuhan, ikutlah Tuhan sepenuh hati. Jangan jadi seperti Ananias, jangan jadi sama seperti doa 10 pengintai. Akhirnya mati karena tulah. Ananias dan Safira otomatis tahu, terus meninggal itu hari juga. 12 pengintai kena tulah, kena telan dengan tanah. Nah, jangan lagi ikut yang tidak sepenuh hati. Carilah sepenuh hati. Kalau mau janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita, ikutlah sepenuh hati. Kalau mau digenapi janji Tuhan itu dalam hidup kita, kan Tuhan sudah janji. Kalau kamu percaya dengan saya, ya dengan mulut dan hati mengaku, kamu akan selamat. Kalau kamu selamat, masuk surga. Itu janji Tuhan. Tuhan sudah janji dia akan tempat tinggal. Itu tempat tinggal. Kita akan tidak bisa sampai di situ kalau kita tidak sepenuh hati, tapi hanya separuh hati. Kalau kau pikirkan dia bilang si pinjam, mana ada orang bagi kopi kau separuh, pasti full kan? Kalau dia kasih kau separuh saya itu kopi, kau mau kah? Kopi bilang kau, tapi setengah saja. Ada style baru kah? Kau tidak sepenuh hati meminta kopi. Dan dia kasih kau separuh kopi, saya jadi galas. Kuru pun tidak. Tidak juga akan mana kamu bayar lagi full bayar. Nah, apalagi kerjaan surga. Si penutur Rasmin mana dia mau makan tuh kalau separuh saya itu piring nasi goreng. Yang kau bayar 15-16 tapi sedikit jadi tidak full. Mungkin sudah dia kasih 10 begini, tapi dia kasih separuh lagi, buka itu separuh, baru dia kasih separuh. Mana ada begitu? Jadi ikutlah Tuhan dengan sepenuh hati. Ya jemaat Tuhan. Sekarang ini kadang-kadang kita liwat, tapi saya tidak takut sudah sekarang. Sebab kita biasa balik jam 11. Kalau dulu saya tengok masa, lambat sudah ini. Sekarang tidak, saya takut sudah. Sudah kita di sini. Ya mengalami. Jangan lagi kalau pas the jaslon mesti cepat balik ini. Tidak boleh. Karena di orang teras sini kita cepat balik, mana boleh kan? Mesti kita sama. Mana boleh kalau sini waktu di orang pengurapan full, bila tiada separuh saya pengurapan. Mana boleh begitu. Mesti apa yang sudah tetapkan, mesti kita mau. Itu juga kita mau jemaat Tuhan. Mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Sepenuh hati. Nah jemaat Tuhan, firman saya tidak perpanjangkan. Saya pun sebenarnya tidak tahu apa yang saya mau katakan. Saya habis berdoa sama Tuhan. Karena saya tidak mau tuh jemaat Tuhan yang seperti dulu, yang guna pikiran, kalau itu banyak firman, tapi itu sudah tidak masuk. Tidak sudah jemaat Tuhan. Dan saya mau yang betul-betul dari Tuhan. Karena kalau bukan dari Tuhan itu akan membahaya. Ya kalau itu, karena akan menabur kebinasaan, kita akan menuai kebinasaan. Kalau kita tabur itu firman Tuhan dengan daging, saya juga akan menabur kedagingan. Kalau saya tabur guna pikiran, saya dapat tuai itu juga. Maka saya mau yang dari Tuhan, supaya kalau dari Tuhan saya pun dapat dari Tuhan. Nah begitu sekarang, bukan seperti dulu lagi. Kita sebenarnya sudah berubah. Kita ini level sudah lain. Pasti meledak, ditarakan di kali. Kamu timbul ada bom patung di sana akan meletup. Saya boleh rasa jemaat Tuhan. Dulu saya melayani ikut-ikut. Badan saya sudah membesar sudah sedia. Saya tengok itu saya jalan. Betul-betul kosong. Terbuka itu mata saya tengok. Saya tidak suka tinggi itu badan saya yang dulu yang waktu melayani itu. Betul-betul kosong. Tidak tahu lah kalau kamu, kalau saya begitulah.